Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online pagi ini. Mari kita akan sama-sama awali dalam ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat sini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu pencobaan, semuanya itu adalah karena kasih Tuhan kepada kami untuk kami boleh menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dan sanggup mencurahkan kuasa-Mu dan melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Tuhan kuasa-Mu, Roh-Mu melawat setiap kehidupan kami, para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing sedang beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberikan urapan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Gandol Gusti. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita selalu bergantung kepada Tuhan. Dan kita selalu percaya Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino dino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino dino wengi Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangge Gandol Gusti. Sekali lagi katakan, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangge Gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kulangge Gandol Gusti. Saben dina kulangge Gandol Gusti. Sekali lagi katakan, saben dina kulangge Gandol Gusti. Setiap hari kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap apapun yang terjadi itu adalah seizin Tuhan dan kita tidak akan pernah celaka. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau puji dan sembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
sekali lagi dan hidupku di dalam. Hidupku mengenapi firman-Mu, amin. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu bersama kami Tuhan, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami Bapa. Itu menunjukkan bahwa itu adalah bukti kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Maka ajarkan kami untuk selalu setia mengiring Engkau Tuhan, dan selalu setia untuk menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian Bapa, kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Bapa. Jika sebentar kami akan dilengkapi oleh kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Apapun yang disampaikan hanya boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Demikian juga kami yang mengikuti Tuhan, baik kami yang hadir tempat ini maupun kami yang mengikuti dari rumah secara online Bapa. Kami juga butuh urapan yang sama Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerahnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, HP kita, untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Memang pagi ini istilahnya sirsan, santai tapi serius, serius tapi santai. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jangan mendengarkan firman Tuhan sambil minum kopi. Jangan mendengarkan firman Tuhan dengan leyeh-leyeh ya, tapi mari kita belajar untuk menghormati Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Seperti biasanya mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama lalu kita aminkan. Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayammu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan menyuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah
dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam perikop ini berbicara tentang berkat Yakub yang diucapkan ketika menjelang kematiannya kepada salah seorang putranya, yaitu Yehuda. Dan kita melihat Yehuda artinya dipuji, terpuji. Dan pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan, hidup yang berkualitas, hidup yang terpuji. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita mengalami pandemi COVID-19 ini, mari hidup kita juga harus terpuji, hidup kita harus berkualitas sehingga kita dapat menjadi satu kesaksian yang indah. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi terang dunia ini dan kita dapat menjadi bau harum Kristus. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti jemaat yang mula-mula kita melihat mereka dimanapun mereka berada, mereka disukai oleh semua orang karena hidup mereka di dalam pertobatan, hidup yang takut kepada Tuhan, hidup yang menurut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang dipuji atau seseorang itu dicaci tergantung pada karakter dan perilakunya. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, apalagi kita sudah dibaptis, sudah dimeteraikan, kita adalah milik Kristus. Mari kita tata hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita dapat menjadi satu kesaksian yang indah, dapat berkualitas, dapat terpuji, dipuji. Bukan kita mencari hormat di antara sesama, tapi kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dapat menjadi hidup yang berkualitas seperti Yehuda. Sesuai dengan namanya, dia adalah dipuji, terpuji. Dan kita melihat pada ayat yang ke-8, Yehuda dipuji saudara-saudaramu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita tidak mencari pujian di antara sesama kita, tapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun juga ikut dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita melihat tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Keunggulan moral melahirkan sanjungan dan kehormatan. Kalau kita memiliki moral yang baik, kalau kita terus taat kepada firman Tuhan, maka sanjungan dan kehormatan itu juga akan menjadi milik kita. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ini digenapi di dalam diri Daud dan raja-raja kerajaan Yehuda. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi kita mau menjadi orang-orang yang dipuji, hidup yang berkualitas, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau kita aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ingin menjadi seorang yang terkemuka, kalau kita ingin menjadi orang yang terkenal, maka jagalah pekerti kita, jagalah perilaku kita dengan baik, kehidupan yang luhur. Ya. Kita akan melihat satu ayat yang tidak asing bagi kita, bagaimana tatkala murid-murid ingin menjadi yang terbesar,
di dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kalau di antara kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan. Ya, di antara satu dengan yang lain, yang ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Memang melayani itu enggak enak. Enak kalau dilayani, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, ayat 28, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita mau belajar melayani di antara satu dengan yang lain, ya, supaya kehidupan kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat terpuji, dipuji oleh orang-orang yang melihat di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Lalu kita kembali kepada Kejadian pasal 49 tadi, kita perhatikan ayat yang ke-9. Ya. Tadi kita melihat Yehuda dipuji-puji saudaranya, yang kedua seperti singa. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Kita melihat di sini singa. Singa adalah lambang kekuatan. Singa adalah lambang kekuasaan yang dibangun atas dasar kebenaran. Dan kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini singa. Kristus adalah singa dari suku Yehuda yang kelak akan memerintah kerajaan kekal di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada pagi hari ini dari kehidupan Yehuda yang mendapatkan berkat dari ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dan biarlah kita juga boleh seperti singa memiliki kekuatan, kekuasaan karena kita sudah ada di dalam Kristus. Dan kita melihat bahwa Kristus adalah singa dari suku Yehuda yang kelak akan memerintah kerajaan kekal di dalam kebenaran. Mari kita juga terus belajar hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Mari kita akan terus lakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sikap terpuji adalah pendirian yang tegas di dalam kebenaran. Jangan sampai kita kompromi yang dengan namanya dosa atau kejahatan. Kita melihat
sekarang ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Nabi Mika sudah mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, bagaikan pagar yang berduri. Tapi biarlah kita tetap belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Seperti kita melihat di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat kemunafikan. Jangan sampai kita juga berlaku munafik. Mari, kalau memang firman Tuhan itu mengatakan kita itu dosa, jangan kita lakukan. Jangan kita sungkan, ya, karena mungkin orang-orang yang ada di sekitar itu kita segani. Mungkin orang itu titelnya atau pangkatnya lebih tinggi dari kita. Ya. Kita tidak boleh untuk berlaku munafik. Kita harus mempunyai pendirian yang tegas di dalam mempertahankan kebenaran. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Sehingga kita melihat bagaimana Paulus menegur kepada Kefas supaya tidak berlaku munafik. Supaya kalau memang dia seorang Yahudi harus melakukan apa yang menjadi tuntutannya sebagai orang Yahudi. Jangan ikut-ikutan dan makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah melihat Yakobus datang, mereka pada takut. Ya. Jangan sampai hal itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, bukan karena kita dilihat oleh orang, tetapi kita memang sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki satu prinsip yang kuat untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tegas di dalam kebenaran dan tidak kompromi dengan dosa atau kejahatan. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Suratan Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk terus hidup, untuk menyukakan hati Allah. Dan saya tahu, saya yakin kalau kita belajar menyukakan hati Tuhan, maka kita juga akan bisa untuk menyukakan sesama kita kalau kita hidup di dalam kebenaran. Kalau mungkin mereka
yang tetap mempertahankan hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Ya, sehingga pasti mereka yang tetap hidup dalam kejahatan, dia tidak akan bisa bersama-sama dengan kita yang hidup di dalam kebenaran. Dan itu kita harus mengambil satu tindakan yang tegas. Kita harus punya prinsip yang tegas. Lalu yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 di dalam Kejadian pasal 49, pemerintahan damai. Kejadian pasal 49 tadi kita perhatikan ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan sampai dia datang yang berhak atasnya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Kristus. Mesias itu seperti singa, dia juga Raja damai. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja damai. Kerajaannya tidak didirikan atas dasar kekerasan, melainkan berdasarkan kasih dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaannya didirikan atas dasar kasih dan kebenaran, bukan di atas dasar kekerasan. Kasih dan kebenaran itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Di mana-mana saat ini kita mencari damai, tapi kita boleh bersyukur memiliki Yesus, memiliki Kristus sebagai Raja damai. Ya. Dan marilah supaya damai itu terus ada, mengalir di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus tegas terhadap dosa dan kejahatan, tetapi lembut terhadap orang berdosa yang bertobat. Seperti kita melihat contohnya bagaimana Kristus dalam menghadapi perempuan yang tertangkap berzina. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji nama Tuhan. Tentunya kita semua tahu bagaimana kisah perempuan yang tertangkap dalam perzinahan. Dan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, memperhadapkan perempuan yang tertangkap basah dalam berzina ini diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita melihat bagaimana apa yang terjadi. Tuhan Yesus hanya mengatakan, siapa yang tidak berdosa, lempari dia dengan batu. Siapa yang tidak berdosa, itu yang pertama kali melempari perempuan itu dengan batu. Ternyata dengan jawaban Tuhan Yesus itu, satu persatu mereka pergi. Dan akhirnya tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan yang tertangkap berzina, yang telah melakukan dosa. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-10 yang baru kita baca tadi, Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan,
Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus pun tidak menghukum perempuan ini. Bukan berarti Tuhan menyetujui akan perbuatan dosanya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan dan mengingatkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pengampun, ya. Lalu kita seringkali meremehkan, wah enggak apa-apa, dosa kecil, ya, dosa ini sekarang dari Senin sampai Sabtu berbuat dosa, nanti hari Minggu minta ampun, demikian seterusnya. Tapi ingat, ini perkataan dari Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, jangan kita coba-coba lagi untuk hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita berbuat dosa, mulai dari kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Lalu satu peringatan juga atau nasihat yang ada di dalam Yudas ayat 22 dan 23. Yudas sebelum Wahyu. Yudas ayatnya yang ke-22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saat sekarang ini dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, banyak orang yang ragu-ragu, banyak orang mulai bimbang, ya, bukan saja mereka-mereka yang di luar kita, tapi justru orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, ya. Katanya Tuhan itu kasih, mengapa kok corona ini terus seperti ini dan lain sebagainya. Mulai mereka ragu-ragu dan bimbang. Tapi mari firman Tuhan menasihatkan kepada kita, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang sedang ragu-ragu, yang dalam kebimbangan. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita harus membenci pakaian mereka, perbuatan mereka yang di dalam keinginan dosa, yang dicemarkan di dalam kejahatan, di dalam dosa. Nah, tapi kita mau belajar untuk mengasihinya karena mereka juga pasti memiliki keinginan untuk bertobat. Ya, seperti Rasul Paulus sendiri di dalam pengakuannya, kepinginnya untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi ternyata apa yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak pernah diinginkan. Sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk
memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang terakhir ayat 11 dan 12, kemakmuran. Di dalam Kejadian 49, kita perhatikan ayat 11 dan 12. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Puji nama Tuhan. Anggur merupakan lambang dari kemakmuran, kesuksesan. Ya. Lalu susu warnanya putih. Kehidupan kita harus berpakaian putih, harus hidup di dalam kekudusan. Kita tahu tanpa kekudusan, tanpa kesucian, kita tidak bisa melihat Allah. Melihat Allah saja tidak bisa, apalagi akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu, marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, supaya kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengikuti kondisi hati kita. Jika hati kita benar, jika hati kita suci, maka hidup, perilaku, pekerjaan, dan keluarga kita pun beres. Pasti berkat Tuhan itu akan membuntuti kita. Kita tidak perlu berteriak-teriak karena kita kurang ini, kurang itu. Tetapi kalau hidup kita benar, hidup kita suci di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, baik dalam tingkah laku kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga rumah tangga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kalau semuanya itu beres, maka berkat Tuhan itu pasti akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah sering kita baca, bahkan kita mungkin sudah hafal di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, terlebih dahulu kita mengutamakan Tuhan. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu terlebih dahulu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi segala kebutuhan kita, apapun yang kita butuhkan di dunia ini, kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan menyediakan semuanya untuk saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita terus hidup berkualitas, hidup yang terpuji. Sekali lagi kita mau belajar juga seperti jemaat Tuhan yang mula-mula, walaupun penuh dengan segala aniaya, penuh dengan kesukaran dan kesulitan, tetap setia mempertahankan imannya. Bahkan kita melihat mereka setia dalam persekutuan doa, persekutuan bersama-sama untuk memecahkan roti, untuk memecahkan kebenaran firman Tuhan. Mari itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga di mana dan kemanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan, kita disukai semua orang, dan melalui kehidupan kita banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Mereka diselamatkan dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Puji nama Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya ingin menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan.
kekudusan-Mu. Berikan hidup kami memuliakan nama-Mu untuk menjadi berkat. Yesus Gembala yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami tampilkan iman yang tidak meragukan kuasa-Mu, iman yang berserah di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidup di dalam kondisi yang seperti ini memang betul-betul menampilkan betapa pentingnya kami semakin dekat kepadamu. Seringkali kalau kami di dalam keadaan terpenuhi segala-galanya, tidak ada masalah apa-apa, kami tidak melihat Tuhan lagi secara jelas, tetapi secara samar. Yang kami lihat secara jelas adalah aku kami, kekuatan kami, kepiawaian kami, kecerdasan kami, ketangkasan kami. Dan setelah kami melihat masuk di dalam situasi COVID-19 ini, luruh semuanya Tuhan. Gugur apa yang kami pikirkan tadinya. Ternyata bukan melulu, bukan semata-mata hanya itu. Tapi satu yang berperan sentral dalam hidup ini ialah Engkau sendiri. Kami mencoba untuk membangun, merevitalisasi iman-iman kami, Kristus di dalamnya. Sehingga kami bersama tidak bernadakan kecongkaan, tatkala diberkati menjadi berkat bagi yang lain. Tatkala kami diangkat dan dipercayai, berani memberikan kepercayaan kepada yang lain. Tatkala kami dilimpahi Tuhan dan kami melihat keberadaan sekitar kami yang perlu untuk ditunjang dan didukung, kami harus menyadari bahwa Tuhan telah memberikan semuanya untuk bisa membantu semuanya dalam kadar kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Sistem pemerintahan di pusat sampai ke daerah, sinkronkan ya Tuhan, agar tidak terjadi perdebatan yang tidak perlu, agar tidak terjadi pertikaian yang tidak kami inginkan. Ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan, itu adalah manusiawi. Oleh karena itu, kami perlu patut saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan caci maki dan saling memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Jauhkan kiranya bangsa kami dari kesombongan dan keangkuhan pribadi, keangkuhan kelompok, keangkuhan lingkungan. Tuhan, biar semua saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami akan mendapatkan berkat dari Yehuda yang diangkat begitu rupa, sehingga menjadikan semua terpenuhi dalam keindahan. Terima kasih Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota DPR RI, sampai kepada DPRD, bahkan sampai kepada para bupati dan juga lingkungan-lingkungan kami. Biar kiranya tebarkan satu keberadaan yang sejuk Tuhan, agar dapat berpikir dengan jernih, memutuskan dengan kesepakatan yang indah, dan Indonesia limpah dengan keindahan dari Tuhan. Terima kasih Yesus, gerejamu biar tetap berdoa, dan jangan menambahi masalah, kesusahan, kesukaran, kesulitan secara nasional ini, tetapi boleh kiranya semakin memberikan sebuah
solusi dalam doanya memberikan tebaran kesejukan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita kiranya bersama-sama memelihara kekudusan, kesucian, kesungguhan, iman yang teguh di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi yang lainnya. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, beserta penghiburan oleh kuasa Roh Kudus mulai pagi yang baru ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita bersama masuk dalam pernikahan anak domba Allah untuk menjadi gereja Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja selama sepekan. Tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu jam 6:30 malam. Saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudari bisa dengan setia mengikuti doa malam yang diadakan secara online. Kemudian untuk hari Rabu, tiap Rabu jam 5:30 petang, ibadah pendalaman Alkitab di gereja. Mari, masih sedikit yang bergabung dalam ibadah PA. Diharapkan Bapak Ibu bisa kembali aktif mengikuti ibadah PA tiap Rabu jam 5:30 petang. Kemudian untuk Jumat besok, ini adalah Jumat yang keempat, ibadah wanita jam 5:30 petang. Untuk pelayan pimpinan ibadah adalah Ibu Dwi, kemudian pujian Ibu Elok. Untuk tugas ibadah wanita tanggal 25 September 2020. Kemudian Sabtu jam 5:30 petang ibadah kaum muda remaja, nanti renungan akan dilayani oleh Ibu Lea. Untuk minggu depan tanggal 27 September 2020 seperti biasa ibadah 3 kali. Ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu juga masih diadakan secara online, yaitu tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.